Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wala ilaha illallah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji kali syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Salawat wa salam urang dibacurakeun ka junjungan urang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka keluarga, tabiin dugi ka urang selaku umatna nu taat sareng tumut ka ajaran mantenna. Mudah-mudahan urang sadaya ing syafaatna. Amin Allah ya rabbal alamin. Dipun hormat Bapak Kabak Hukum di Kabupaten Sumedang yang saya hormati beserta rekan-rekan, Tilak Bapak Kepala Desa Wado, oge Ketua BPD, sinaren rekan-rekan anggota BPD, tokoh masyarakat, juga rekan-rekan Pemdes anu sumping ka Desa Wado, sami dihormat. Alhamdulillah urang biasa ngempel ngariung dina rangga sosialisasi tentang penerbitan peraturan desa. Pribados selaku pembawa acara, hayu ieu acara urang buka ku alasan basmalah sarengan. Kanggo salajengna sambutan di Bapak Kepala Desa Wado mangga disimangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tanggung dipayun, anu dihormat di Kabag bagian hukum Pemda bagian sareng jajarana, anu dihormat Pak Wis, anu dihormat Ketua BPD sareng pangten anggotana nu hadir sadayana, salajengna kanten di tokoh masyarakat oge nu dihormat ku Simkuring. Shalawat sareng salam budak tetep dikucur-curakeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah panjenengan dino kesempatan ieu Simkuring tiasa ngagendakeun hiji acara momen sejarah panjenengan kanggo Simkuring lah. Rehna panginten agenda ieu teh kasebarna anu ditunggu-tunggu urang sadayana panjenengan kanggo detik-detik terakhir penyelesaian kampung baru nya terkait panjenengan dinu peraturan desana anu wajib panjenengan sadeacan lungsur surat bupati sareng panjenengan SPH desa wajib panjenengan ngadamel perdesna. Kukituna panjenengan di dieu pemerintah Desa Wado mulem panjenengan di bagian hukum supados kasadayana termasuk KBPD tiasa saenggalna ngadamelkeun perdes eta supados PR Simkuring dinu sababaraha taun kapengker ayeuna aya momen anu tos bade sekian persen deui langkah teh. Mudah-mudahan panjenengan langkah urang penyelesaian kampung baru ieu teu aya halangan harungan deui. Kumargi ayeuna panjenengan bola panasna sanes urang Simkuring ge tos masakeun ayeuna mah aya di Pemda. Kantun ngantos waktu panjenengan ngantos jadwal da mudah-mudahan moalami deui dugi ka lungsurna serah Bapak Bupati. Tapi di luar eta ge panjenengan kanggo priyogi urang pembelajaran lah khususnya kanggo BPD atanapi aparatur desa di dieu panjenengan engke diagendakeun ku di bagian hukum tata cara perdes teh panjenengan di luar perdes eta ge urang panjenengan khususnya BPD tiap tahun teh kedah gaduh lah panjenengan naon potensi anu aya di desa urang anu biasa di perdes dan supaya Simkuring ge urang sasarangan lah ngagali potensi anu aya di Wado anu teu berbenturan hukum. Nu
dina sambutan disyukuri kumargi baik dinten Jumat ya teh acara makan ayeuna mah ti Pemda ge tidak boleh pakai mobil pribadi janten ada waktos majeng sakedik janten begituna baik disyukuri disumangakeun penjabaran nu makin detail mah di bagian hukum rupina sakitu wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Bapak Kepala Desa Wado, alhamdulillah sudah menyampaikan paparan sareng sambutan. Untuk selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu untuk penyampaian atau narasumber. Alhamdulillah Pak Haji langsung turun ke Desa Wado. Kanggo salanjutna mangga diserahkeun ka Bapak Haji waktu sareng kemarin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah waktos ayeuna urang biasa nempel dina olahraga khususnya kanggo kemajuan sareng pembangunan Desa Wado yang selama ini perjuangan Desa Wado khususnya untuk kampung baru sanes 1 tahun 2 tahun ya Pak Hajinya. Nah ini alhamdulillah hampir 3 tahun kapengker kurang kesarengan ya, alhamdulillah ayeuna mulai dari aya aturan di Kemendagri dugi ka alhamdulillah Desa Wado ngejar ke kementerian dan alhamdulillah direspon saya dan alhamdulillah ada Permendagri anu enggang momen nu pas pisan waktu sebasa eta anu bingung kanggo Pemda juga melangkah untuk penyelesaian permasalahan kampung baru dan alhamdulillah mudah-mudahan kapayuna tiasa lancar sadayana tiasa manfaat ya. Kunaon abdi di dieu ayeuna salah satuna bahwa abdi hoyong gercep desa tehnya dalam hal ayeuna misalnya mudah-mudahan tos kaluar ada surat dari Pak Bupati itu pasti ada amanah tentang pembuatan perdes. Makanya taruhkan ke Pak ai perdes kumaha cara ieu pembuatan. Aduh kan BPD engal terus mungkin kapungkur ada mau perdes dugi ka ieu terus aya ada mau perdes teh dacan. Ya udahlah sekalian saja kita sambil sosialisasi tata cara pembuatan perdes anu kapungkur mungkin anu tos uninga mungkin ayeuna di kembali di mungkin dugi tahun zaman Paku atanapi BPD engal kan teu acan aya produknya perdesnya sedugi ka ayeuna. Nah ini momen kanggo BPD juga karena BPD desa adalah satu kesatuan di pemerintahan jadi teu tiasa misah-misah ayeuna Pak Kades ada mau nyalira teu tiasa ini udah satu kesatuan. Nah dari pemikiran itu maka Nabi sok aku iraya waktos jadi pas nanti ada perintah dari Pak Bupati untuk iya ulang tos siap gitu kan jadi tos lami deui tos ulah kawas kapungkur jadi lami gitu kan dugi ka aturan mau enggak aturanna hilang kagentos dugi ka kitu gitu. Jadi mudah-mudahan iya sadayana mulai dari anggota BPD alhamdulillah hadir terus dari tokoh masyarakat karena yang namanya aturan itu nusaina teh tumbuh berkembang di masyarakat. Jadi aya entong di eksekutif wae. Jadi kedah aya di masyarakat nusaya gitu nya. Aturan nusaya teh tumbuh berkembang teh diajukeun teh di masyarakat. Amun ti pemerintah mah kadang-kadang kan masyarakat oge yang teu sesuai teu saluyungan. Karena pagojot oge, lebar oge nya pas sudah melakukan perdes, sudah melakukan aturan. Jadi seueur pisan perdes atau peraturan desa anu kedah didamel ku desa. Salah satuna mungkin nanti tentang aset ya.
salah satu aset anu kedah dieu dan seueur mungkin ini kan potensi desa Wado selama iya potensinya ajeng pisan. Nah, abdi kalaresan abdi nyandak ieu ahlina di bidang perundang-undangan. Nah, langsung jadi fungsional perancang perundang-undangan jabatan atau Papian. Nah, jadi aya 2 di Kabupaten Sumedang, Papian sebagai pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Jadi insya Allah ayeuna naon biasa dikonsultasi dari BPD terkait cara pembuatan. Nah, ternyata cara pembuatan Perdes itu sama di Kemendagri terus aya 111, terus di Perbuk juga sudah ada. Nah, tinggal orang sareng pembuatnya ya seperti apa sih cara pembuatannya. Ameh itu iya. Karena ada beberapa desa kemarin abdi dari Sayang ya ada ya, dari Sayang tentang persampahan, terus dari Mekargali juga tentang banyak terkait tentang aset juga mau diinikan. Jadi mudah-mudahan Desa Wado ya dipimpin ku Pak Uwu sareng Pak Ketua Panana BPD ieu berjalan dengan baik, dibanrojong ku tokoh-tokoh dari Desa Wado, Pak Haji, Pak Yayat dan lain-lain. Nah ieu biasa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kapayuna Desa Wado semakin maju. Mungkin untuk mempercepat saja, kapunten serta sana abdi telat kadang usahakan Bu, karena abdi kan aturannya sami ayeuna teh ada himbauan dari Pak Bupati ka kantor teh kedah teu tiasa nyanak kendaraan. Abdi kan orangna anu ti buah-buah jadi angkatnya rada benten waktos gitu kan umum mah benten sareng kendaraan pribadi gitu. Jadi abdi ngantos sampul mobil di kantor jadi biasa angkat seperti itu. Maka langsung ya, di langsung aja. Ya, terima kasih Pak Kabak memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit menyampaikan terkait dengan tata cara pembentukan peraturan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenankan, nama Abdi Nopian Gunawan, dipasanten ku Pak Bupati sejak tanggal 17 Juli tahun ayeuna Pak. Terus sareng Pak Irfan dipasanten dilantik menjadi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama. Yang salah satu tugasnya itu di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait peraturan daerah maupun peraturan bupati atau instrumen hukum lainnya seperti surat edaran, instruksi Pak Bupati, yang itu. Terus terkait juga dengan keputusan bupati. Setelah kami sesuai arahan dari Pak Kabag Hukum terkait dengan penyusunan peraturan desa ini, pertama bahwa peraturan desa ini merupakan produk hukum di desa, di mana produk hukum di desa itu ada yang bersifat mengatur peraturan, ada juga yang bersifat penetapan deski gitu Pak. Pertama yang sifat mengatur itu peraturan desa, peraturan kepala desa, terus peraturan bersama kepala desa, dan yang bersifat penetapan itu yaitu adalah keputusan kepala desa. Terus terkait dengan terkait dengan peraturan desa, bahwa pertama bahwa peraturan desa itu dibuat
oleh kepala desa dan bersama-sama dengan BPD itu pertama untuk melaksanakan kewenangan desa Pak, kewenangan desa. Salah satunya seperti kewenangan desa itu tadi disampaikan oleh Pak Kabag bahwa terkait pengelolaan aset desa itu merupakan kewenangan desa. Terus terkait dengan pengelolaan sampah di lingkup desa, apabila itu pengelolaan sampah itu belum istilahnya diberikan pelayanannya oleh pemerintah daerah Pak, oleh pemerintah kabupaten, itu bisa mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah. Nanti seperti apa di dalamnya yang akan diatur di dalam Perdes tersebut. Terus kedua terkait dengan pengaturan Perdes itu terkait pendelegasian Pak, dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Bapak Ibu setiap tahun harus menetapkan peraturan desa terkait APBD Pak. Itu merupakan delegasi kan Pak, delegasi bahwa pengelolaan keuangan desa itu salah satunya itu yaitu penetapan APBD Pak. Terus selanjutnya Pak, tadi karena kami juga istilahnya itu terkait untuk memfasilitasi atau membantu ya Pak ya, membantu di dalam penyelesaian tukar menukar aset desa yang terjadi sebelum adanya Permendagri 3 tahun 2024 tentang perubahan Permendagri dari Permendagri nomor 1 tahun 2016 terkait pengelolaan aset daerah, aset desa, di mana di dalam ketentuannya apabila setelah mendapatkan rekomendasi dari Pak Bupati atau bentuknya persetujuan, maka desa itu harus menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar aset desa. Seperti kalau di sini Pak, tahun berapa? Tahun ya? 2010 ya? 2008. Ya, 2008 itu kan nanti setelah ada persetujuan dari Pak Bupati, maka harus dibentuk peraturan desa terkait tukar menukar. Apa saja yang perlu istilahnya itu kita perhatikan dalam pembentukan peraturan desa itu. Pertama Pak, mungkin dari tahapan Pak, bahwa tahapan pembentukan peraturan desa itu dimulai dari perencanaan Pak, penyusunan, pembahasan, terus penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Ini harus ditempuh Pak, agar bahwa Perdes itu memenuhi syarat formil pembentukan, karena tadi Perdes juga bisa diajukan pengujian secara formil maupun material, yaitu kepada lembaga Mahkamah Agung, bisa juga itu istilahnya. Atau juga kalau tidak Perdes itu dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bisa dievaluasi oleh Pak Bupati Pak, karena ada kewajiban setelah Perdes ditetapkan dan diundangkan bahwa itu harus disampaikan kepada Pak Bupati gitu Pak, apakah melalui camat itu. Terus apa saja istilahnya itu yang perlu dimuat di dalam peraturan desa itu. Pertama, bahwa sesuai dengan Permendagri 114 terkait pembentukan produk hukum di desa, bahwa terkait sistematika
peraturan desa itu harus mengacu ke Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana istilahnya itu di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu diatur bagaimana penulisannya Pak, terus ajasnya seperti apa, ajas-ajas pembentukan peraturan perundang-undangan itu, terus terkait sampai dengan huruf, penggunaan huruf itu diatur juga Pak, seperti bahwa huruf yang digunakan di dalam produk hukum termasuk peraturan desa maupun sampai dengan keputusan kepala desa itu menggunakan huruf Bookman Old Style Pak 12 itu harus patuh Pak, karena nanti dikhawatirkan bahwa produk hukum di desa itu istilahnya itu tidak sesuai dengan tadi sistematika Undang-Undang 12 tahun 2011. Terus apa saja isi dari peraturan desa itu? Pertama terkait ada istilahnya kerangka Pak, kerangka peraturan desa. Dari mulai judul Pak, kalau dari istilahnya judul itu peraturan desa Wado nomor titik-titik tahun seperti nomor berapa tahun berapa, terus tentang kalau ini tukar menukar aset desa seperti apa, dengan siapa, dengan apakah dengan perorangan gitu kan, atau dengan lembaga lain gitu kan istilahnya. Terus selanjutnya ada pembukaan Pak, pembukaan itu mulai dari pados Etam sebelah. Nah ini Pak, seperti ini kan ada format terkait rancangan peraturan desa, dimana tadi disampaikan bahwa judul ya ini Pak, dimana judul peraturan desa Wado nomor titik-titik tahun seperti sekarang tahun 2005 tentang apa? Tentang tukar menukar aset desa di mana gitu Pak ya, di lokasinya di mana. Tapi terkait judul ini juga Pak, bahwa judul itu harus istilahnya mencerminkan isi dari peraturan desa tersebut, seperti tadi bahwa kalau istilahnya seperti mencontohkan bahwa seperti judulnya itu pengelolaan aset desa, di dalam di dalam substansi yang diatur di dalam peraturan desa tersebut itu harus memuat istilahnya itu, kalau pengelolaan itu kan dari mulai perencanaan
sampai pertanggungjawaban, sampai dengan pelaporan harus diatur Pak seperti itu sehingga bawajulu itu harus mencerminkan isi dari peraturan tersebut. Terus istilahnya itu bahwa judul itu harusnya sesingkat mungkin Pak, sesingkat mungkin, tapi tadi mencerminkan semua isi dari peraturan desa. Terus terkait pembukaan frase, setiap peraturan desa itu harus ada frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat Tuhan Esa. Terus selanjutnya penjabat yang berwenang membentuk atau menetapkan peraturan desa, di mana setelah frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa itu dicantumkan kepala desa Waduh itu Pak. Terus selanjutnya terkait dengan pembukaan itu terkait konsideran Pak, konsideran, di mana yang itu Pak, yang contohnya itu huruf A, B, C gitu Pak, di mana di dalam konsideran menimbang ini harus memuat 3 landasan Pak, 3 landasan pembentukan peraturan desa, kecuali yang diamanatkan secara langsung oleh peraturan yang lebih tinggi. Kalau istilahnya untuk melaksanakan kewenangan desa itu sepertinya itu harus memuat landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Istilahnya landasan filosofis itu bahwa dasar pembentukan peraturan desa ini harus mencerminkan pandangan hidup sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu Pak. Itu landasan filosofis. Terus kedua di konsideran itu ada landasan sosiologis, di mana bahwa dibentuknya peraturan desa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti Pak pengelolaan sampah, bahwa pengelolaan sampah itu kan salah satunya bahwa kita itu punya pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan istilahnya itu kehidupan yang sehat, istilahnya kehidupan yang bersih kepada masyarakat. Itu kan bisa dijadikan menjadi landasan filosofisnya. Sosiologisnya bahwa di peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti undang-undang terkait pengelolaan sampah, terus perda, bahwa itu hanya mengatur istilahnya itu lebih ke perda kita kabupaten hanya mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Terus jauh mana nanti desa itu mau mengatur apakah nanti istilahnya itu dari mulai pengangkutan atau seperti apa, terus bagaimana pemungutannya kan gitu Pak, pemungutan pelayanan atas pengambilan sampah itu kan itu bisa menjadikan landasan sosiologis. Terus landasan yuridisnya, kalau tidak ada yang mengamanatkan, seperti yang mengamanatkan itu bisa bahwa peraturan desa ini bisa menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di desa. Waduh seperti itu Pak. Kalau istilahnya bisa yang sudah diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti kalau yang tukar menukar itu kan ada di ketentuan Permendagri 3/2024 itu, bahwa setelah mendapat persetujuan bupati, kepala desa itu harus menetapkan peraturan desa tentang menukar. Itu bisa jadikan landasan yuridis Pak, landasan yuridis. Selanjutnya selanjutnya terkait dasar hukum Pak. Dasar hukum itu yang itu Pak, yang kata mengingat Pak, mengingat kita. Apa saja sih yang harus dicantumkan dalam dasar hukum? Dasar hukum itu pertama terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan untuk membentuk peraturan desa, Pak. Seperti Pak undang-undang tentang desa, kan di sana memberikan kewenangan bahwa desa itu bisa pemerintah desa itu bisa menetapkan peraturan desa, itu salah satunya kewenangan. Terus terkait dengan pembentukan keberadaan desa, Pak. Seperti kita kan sudah menetapkan, kabupaten sudah menetapkan perda terkait penetapan desa, itu bisa dimasukkan di dasar hukum gitu, Pak, terkait keberadaan desa Wado. Terus selain itu juga kalau terkait tadi terkait tukar menukar bisa dimasukkan itu terkait Permendagri, Pak, Permendagri 1 dengan perubahannya. Terus terkait Perbuk juga, kan biasanya Pak salah masuk gitu, Pak. Tadi kedua, terus yang bisa dimasukkan di dasar hukum itu adalah peraturan yang mendelegasikan atau yang mengamanatkan pembentukan peraturan desa gitu, Pak. Tadi kan Permendagri itu mengamanatkan untuk penyelesaian permasalahan tukar menukar yang belum selesai sebelum terbitnya Permendagri 3 2024 itu harus kan peraturan desa itu, Pak. Itu istilahnya apa yang bisa dimasukkan di dalam dasar hukum. Terus selanjutnya ini Pak ada diktum dengan kesepakatan bersama Badan Pemusatan Desa Wado dan Kepala Desa Wado. Terus diktum memutuskan, Pak, ini harus ada selanjutnya diktum menetapkan peraturan desa tentang tukar menukar gitu, Pak. Contohnya Pak, tukar menukar aset desa aset desa Wado itu, Pak, contohnya. Terus dari mulai bab 1 sampai dengan pasal itu merupakan batang tubuh, Pak, batang tubuh dari peraturan desa. Di mana di dalam bab ketentuan umum itu bisa memuat istilahnya definisi, Pak. Definisi itu terkait istilahnya itu untuk menjelaskan kata istilahnya itu untuk atau membatasi, memberikan pengertian membatasi terkait dengan istilahnya itu kata-kata yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, dimana seperti contoh pasal 1 itu dalam yang dimaksud dalam peraturan desa ini adalah desa Wado, pemerintah desa apa gitu, Pak. Itu terkait nanti dimasukkan di dalam definisi itu, tinggal kita kalau sudah diatur oleh oleh peraturan yang lebih tinggi itu kita harus mengacu, Pak, mengacu ke dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti pengelolaan aset desa, tukar menukar itu kan sudah diatur seperti apa, kita tinggal ambil dari sana. Terus apa saja yang dapat dimuat juga di dalam batang tubuh tadi, bahwa itu disesuaikan dengan kebutuhan, Pak, sesuai dengan kebutuhan. Kalau tukar menukar ini apa sih aset desa itu yang ditukarkan, soalnya terus lokasinya di mana untuk kepastian hukum, kedua luasannya seperti apa, terus dengan siapa aset desa itu ditukarkan gitu, bahkan harus jelas gitu, apakah dengan perorangan atau suatu badan atau suatu lembaga gitu kan. Terus apakah kita juga nanti dalam penyusunan Perdes sebagai tindak lanjut
persetujuan dari Pak Bupati itu, kita juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat Pak, kebutuhan masyarakat untuk nanti untuk pendaftaran terkait kepemilikan ya Pak ya, karena kan menurut informasi bahwa itu kan harus ada dulu kejelasan pelepasannya haknya kan Pak, dari apakah dari desa seperti apa itu bisa menjadi pertimbangan materi yang diatur dalam peraturan desa tersebut gitu Pak. Terus kami juga Pak izin Pak Kabag nanti karena kami juga istilahnya yang harus dimuat saja substansi apa, kami juga kan membutuhkan Pak, dari mulai istilahnya nanti bisa dibantu ya Pak, izin Pak Kabag bisa dibantu. Yang penting kami juga ada kronologis atau penjelasan gitu Pak, dari ini dan tadi Pak, dari mulai kita merumuskan konsideran pertimbangan Perdes ini kan kita juga yang tepatnya seperti apa kan nanti itu berdasarkan informasi dan data yang Bapak ada gitu kan istilahnya itu kan itu. Terus selanjutnya bahwa selanjutnya muatan yang itu ada pengaturan terkait bab ketentuan penutup Pak, di mana bahwa peraturan desa terkait pembelakuan Pak, bahwa peraturan desa terkait pembelakuan itu seperti peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, atau bisa juga peraturan desa itu bisa menetapkan langsung bahwa karena dengan mempertimbangkan apakah kemampuan SDM atau istilahnya keuangan, sapras, itu bisa peraturan desa contohnya peraturan desa ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2026 itu bisa Pak, selain kata Muna. Terus penutup bahwa ada kewajiban bahwa Perdes itu harus diundangkan Pak di dalam berita desa seperti agar setiap orang tentunya memberitakan pengundangan peraturan desa ini, penempatannya dalam lembaran desa Wado. Kalau peraturan kepala desa itu diundangkannya di dalam berita desa itu harus Pak, nanti di nomoran terkait pengundangan itu merupakan kewenangan Pak Sekretaris Desa Pak. Terus ada istilahnya bahwa tadi proses itu dari mulai perencanaan sampai penetapan, bahwa setelah persetujuan bersama, kecuali Pak ada beberapa peraturan desa yang sebelum ditetapkan oleh Pak Kepala Desa itu harus meminta dulu evaluasi Pak, kalau yang biasa itu kan APBD Pak, setelah dilakukan persetujuan bersama disampaikan kepada Pak Bupati melalui Pak Camat istilahnya itu untuk dilakukan evaluasi, sehingga setelah turun diterimanya keputusan Camat itu maka harus disempurnakan antara pemerintah desa dengan BPD Pak. Setelah itu, setelah disepakati penyempurnaannya itu nanti untuk dilakukan penetapan ditandatangani oleh Pak Kepala Desa istilahnya itu. Terus untuk penulisan nama Pak, nama Kepala Desa itu tidak menggunakan gelar Pak, walaupun gelarnya mau S1 atau seperti apa, haji tidak boleh Pak, itu hanya nama lengkap aja Pak. Terus tadi diundangkan sama juga Pak untuk nama sekretaris desa juga tidak boleh mencantumkan gelar Pak, apakah gelar kependidikan maupun yang sudah berangkat haji itu Pak. Mungkin Pak untuk sementara sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pian. Mungkin Bapak Ibu sekalian tadi sekilas tentang teori cara pembuatan Perdes. Anu liurna pas prak-prakna aduh lieur sih kudu kumaha. Nah itu
kalau membuat perdes itu atau membuat suatu peraturan perundang-undang itu minimal harus mengumpulkan bahan dan data dulu. Jadi yang mau membuat nanti dibuatin lah ya. Kalau desa ada dibuatin nggak? Tergantung kan itu sesuai dengan kebutuhan Pak Kubo, nanti buatin dengan kerjasama dengan Pak ini membuatin, kumpulkan data yang akan dibuat suatu perdes. Misalnya ini yang tadi kan ini kita salah satunya lebih kerucut ke yang akan tukar menukar ya. Nah itu bahannya dikumpulkan, filosofinya seperti apa nanti di situ ya. Mudah-mudahan jadi dia dibagi-bagi orang yang masih tukang ngetik, tukang itu bagi-bagi ya Pak ini dari tim itu. Terus yang kan ayah biasa nama urang teh sok aya nyarios mah cepatnya nyarios mah gampang gitu pas kita nulis hese kan ayah gitu. Ayah nu tukang nulis nah itu di tim itu yang harus ya harus benar-benar di apa namanya dibuat tim yang solid Pak, karena nanti insya Allah misalnya ini kan nih nanti besok buat tim, kumpulkan data-data yang ada dari sejarah dan lawannya. Nah terus bahan-bahannya yang mau diperdeskan apa saja. Nah, nanti kumpul lagi, rembukan lagi, udah tos aya kerangka sedikit, insya Allah bagian hukum nampi konsultasi. Jadi badai kaditu atau napi lewat WA. Nanti misalnya Pak abdi tos ngadamel ya rancangannya seperti kia, kirim nanti ini kekurangannya bahannya mana. Nah itu yang harus gercep dari panitia ya. Kalau membuat peraturan itu entong di namanya nyatong ditinggalkan lah. Namun pas ditinggalkan kan ya abdi yakin bapak ibu dia pasti saribu sadayana, tapi suatu saat harus nyempetin untuk ngadamel perdes ieu. Dan sanes tanggung jawab BPD, sanes tanggung jawab kepala desa, tapi tanggung jawab sadayana masyarakat Wado, khususnya desa Wado ya, karena untuk kepentingan Wado juga seperti itu. Nanti misalnya tos beres kampung baru, iya pasar ya, sampahnya sana yang mengelola, sana yang lumayan Pak Kuwo teh untuk pengelolaan sampah harus dibuat peraturan semua. Bisa jadi pengelolaan sampah mau kemanakeun pengelolaan sampahnya, mau kemana. Terus aset Wado teh banyak pisan asetna ada. Ayeuna oge kan salah satunya asetnya bukan di desa Wado Hungkul. Nu abdi kamari ka survei teh aya di beberapa. Nah itu harus dimanfaatkan. Buatlah aturan. Jika gampang buat aset teh, wah kita buat perda aset. Pas dibuat perda aset teh hanya sewa we nu hari itu nah hungkul dina aset teh, padahal komputer, laptop, TV itu kudu diatur manakala barangnya udah tidak dipakai, manakala mau dilelang dan lain-lain seperti itu. Jadi kamari oge di mana di desa Makagalih ya, desa Makagalih. Wah urusanna ieu we anu diatur teh tentang sewa anu barang-barang yang di sini itu pun kan termasuk aset desa yang harus dilindungi. Tata caranya seperti apa harus jelas. Nah, yang belum ini kan tugas nih BPD namanya itu kan 2 tahun malahan 6 jadi seberapa tahun 8 Pak Kuwo tadi nanya sek 2 tahun anak deh gitu lihat pada melan gitu seperti itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini mangga nanti anu ditawarkan karena waktu ayeuna mah
ngomong sangkoret enggak. Tadi nama kalau lagi santai misalnya ada beberapa ini bisa nantilah diskusi tentang cara pembuatan perdes atau ayo abdi perdes tos air rancangan mana sok di dia ngobrol dilihatkan di print nanti kayak ngobrol dia misalnya seperti itu. Nah ini kesempatan kertasan ya abdi ngebantu langsung orang yang kompetennya anu ahlina gitu. Nah seperti itu. Mana Pak di air boleh ditaroskeun? Mana Pak Haji? Waalaikumsalam. Ada yang bertanya apa pembuatan perdes itu baku atau bisa diubah-ubah, soalnya kan tanah desa ini masih ada kekurangan yang diberi oleh masyarakat karena OTD yang tadinya 18 hektar kurang 15 hektar hilang. Nah perdes itu bisa berubah-ubah atau baku satu itu. Nah setelah pembuatan perdes itu bisa harus diketahui sama atau ada PMD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tadi Pak, pertanyaannya apakah perdes itu baku atau bisa berubah? Jadi gini Pak, bahwa peraturan perundang-undangan itu termasuk perdes itu harus dilihat dulu konteksnya Pak. Di mana yang istilahnya itu yang baku, mana yang bisa diubah. Seperti tukar menukar aset itu pasti otomatis harus selesai itu Pak di perdes itu. Kalau peraturan desa yang bisa berubah itu tadi yang bersifat umum Pak, terkait tadi pengelolaan aset desa ini sepertinya itu ada pada saat penyusunan pembentukan peraturan desa itu istilahnya itu belum terpikirkan Pak nih mekanisme pengelolaan itu muncul dari apa, atau ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pak, itu harus disesuaikan Pak. Itu peraturan desa itu bisa berubah lagi Pak, karena tadi bahwa tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabak bahwa hukum yang baik itu ya adalah yang bisa hidup di masyarakat gitu kan, istilahnya bahwa peraturan perundang-undangan itu kan tidak ini Pak, harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat atau penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan perkembangan Pak. Kan seperti enak zaman teknologi gitu Pak, kan orangnya aturan teh mudah sama semua kebijakan administrasi diselenggarakan oleh pemerintah desa itu kan enak diarahkan digital kan itu salah satu kan tandanya terkait apa, terus ada juga terkait peraturan yang terbaru Pak, seperti kami bahwa kami juga pemerintah daerah tahun 2025 juga telah menetapkan terkait pemakaman Pak, terhadap pemakaman, di mana di sana juga diatur terkait kewenangan Pak, kewenangan pengelolaan pemakaman yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Pak, itu kan tadi Pak, intinya itu kita harus lihat dulu konteks atau substansi dari perdes tersebut Pak. Tadi jadi peraturan itu istilahnya itu Pak bisa diubah Pak. Jadi tadi kan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan Pak, perkembangan gitu. Apakah perkembangan hukum tadi adanya peraturannya lebih tinggi atau kebutuhan anu ieu mah tadi teh aset desa ieu teh bade disewakeun teh untuk khusus untuk bidang seperti teh bidang pertanian seperti apa, ternyata ada kebijakan atau ada rencana tata ruang Pak bahwa aset ini bisa dimanfaatkan itu untuk sepertinya untuk perkebunan, untuk pertanian. Kita harus menyesuaikan karena tadi bahwa ada istilahnya itu ada hierarki Pak, ada hierarki peraturan perundang-undangan di mana bahwa
peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Pak. Jadi peraturan desa itu bisa dilakukan perubahan, Pak, tadi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat atau perkembangan hukum, Pak. Ya. Sebenarnya pas sudah perda itu tidak dalam sama jauh dari PMD pelaporannya juga. Ya, tadi Pak, sebagaimana kami sampaikan, Pak, bahwa salah satu pembentukan peraturan desa itu dari mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, Pak, bahwa semua peraturan desa yang telah ditetapkan oleh desa harus disampaikan kepada Pak Bupati, Pak, harus disampaikan kepada Pak Bupati. Nanti tadi karena seperti peraturan di luar rencana tata ruang desa, di luar APBD, di luar organisasi pemerintah, itu kan tidak dievaluasi oleh Pak Bupati, Pak. Jadi itu harus disampaikan. Yang sudah dievaluasi juga harus disampaikan, Pak. Nanti itu sebagai bahan kami, istilahnya pemerintah daerah itu, apakah peraturan desa yang telah ditetapkan itu istilah bertentangan enggak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau istilahnya itu bertentangan dengan kepentingan umum, Pak. Maka kami juga ada kewenangan nanti untuk pembatalan, Pak, untuk PRDS, Pak, untuk PRDS, atau nanti kita ada istilahnya itu bahwa PRDS ini harus segera disesuaikan karena bertentangan ini untuk kepastian hukum, Pak. Hawatos kan istilahnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa milih terganggu gitu, Pak, istilahnya hawas, apalagi terkait dengan yang langsung istilahnya itu beririsan dengan kepentingan masyarakat. Mungkin, Pak, gitu, Pak, ya. Baik, mungkin tambahan Pak Haji, bahwa yang namanya perdes itu biasa dirubah, kecuali yang mutlak itu istilahnya kayak yang tadi yang istilahnya yang sudah pasti ya, kayak tukar menukar yang kayak itu tidak bisa dirubah dengan jumlah nilai yang ini ya, dirubah deh gitu, seperti itu ya. Nah, jadi yang namanya aturan itu benar kata Pak Pian juga, bahwa itu lihat kondisi dan situasi sekarang. Jadi amun aya aturan baru di atas, berarti kita harus rubah juga aturan di bawah. Terus yang kedua, ada perkembangan dari masyarakat. Ada yang namanya, oh itu perdes itu tentang sewa teh ini asal leutik keneh wae 10 tahun teh diganti-ganti, atuh ame ningkat desa teh meureunna gentosnya bisa seperti itu ya. Itu kan ada aspirasi dari masyarakat, nah seperti itu. Nah ini yang nantinya disalurkan kepada salah satunya masyarakat itu kan BPD. Nah ini BPD insya Allah lah BPD Wadomah aktif ya, insya Allah aktif ya dalam hal ini. Mudah-mudahan terus dijaga keaktifannya. Ada beberapa desa yang selama ini ya cicing we gitunya, selama itu teh nyakit we gitunya teh jalan di tempat ya. Insya Allah kalau desa Wado, karena lihat dari sisi perkembangan dan daerahnya ini, Wado mah pasti tiap tahun kan ayah yang situasinya pasti ada perubahan lah, karena ini kan pusat kotanya, pusat kota dan pusat orang yang datang ke sini pasti banyak ya. Ya ini kan potensi banyak sebenarnya yang harus diinginkan ya. Itu mah tinggal dari desa dan BPD yang bisa mengayomi masyarakat. Insya Allah kalau kompak dua-duanya masyarakat. Mungkin itu ada tambahan ayah nomor naras semangat. Kaitan dengan tersebut
Abi pamitan mau menanyakan dengan tukar menukar, karena yang jadi permasalahan itu tukar menukar di aturan satu masalah tukar menukar tanah kampung sesuai dengan kemarin di operasinya sudah sampai verifikasi tim 11. Nah, kami sebagai masyarakat ingin tahu, ingin ada jelas udah sampai sejauh mana Kak? Satu itu. Nah, kedua, ini ada kaitannya dengan Perdes. Perdes tukar menukar ini apa setelah keluar surat persetujuan bupati, apa sebelum persetujuan bupati harus dibuatkannya? Mohon izin, mohon penjelasan. Baik, nuhun PR. Mungkin ini tadi sebenarnya udah disampaikan sama Pak Kades bahwa proses Kampung Baru itu sudah sampai ke tahap tinggal persetujuan dari Pak Bupati. Nah, ini tinggal nunggu dari proses persetujuan dari Pak Bupati. Itu dari tim sudah melayangkan ke Pak Bupati memproses. Ini kan tetap ada pembinanya Pak, itu langsung Pak Bupati pembinanya, dinas desa, ini dinas pemberdayaan desa dan pemberdayaan desa, seperti itu Pak. Jadi kemarin bahkan informasi Pak pun setelah ditelepon ya Pak ya sama Pak Kadis, kebetulan Pak Kadisnya sekarang itu Pak Widodo, insya Allah lah apal, mungkin dia apal, jadi dia harus hati-hati Pak, karena dia kan tidak ikut perkembangan tahun kamari-kamari, namun ikut perkembangan pasti langsung, tapi kan dia tahu persis waktu dia pas ngejabat kepala camat dia pas perpindahan kan pasti ada masalah kan, seperti itu. Mungkin Pak Widodo ingin ada informasi tidak hanya di tataran staf Nahudul atau tataran dari Pak tim dan Pak Jasman, seperti itu. Jadi kedah ngaros oke merenang ke pemerintah desa oke untuk ngaruh-ngaruhin Pak Widodo untuk sayangnya ke Pak Bupati. Insya Allah ya mudah-mudahan kita doakan secepatnya untuk kebaikan Pak Haji ya tanah Pak Haji ya. Nah, terus yang kedua yang pertanyaan kedua teh Bapak teh mengenai Perdes. Nah, sesudah nanti biasanya kayak kemarin itu setelah keluar persetujuan dari Pak Bupati untuk segera dibuatkan Perdes. Kan tadi terus abdi dipayun terus nyarios ini antisipasi deteksi dini pas keluar serat Perdes mesti dirancang. Jadi saminggu teh geus beres Perdes teh geus tinggal rancangan geus aya tinggal di ke masyarakat tinggal di prosesnya. No, tadi kan panjang Papian menjelaskan mulai dari perencanaan proses itu biasa kalau sambal goang langsung jadi gitu kan. Jantan kena aya perencanaan, penyusunan, makanya bahan-bahannya mangga disiapkan. Kanggo tim makan teh aku lah buat tim kecil untuk persiapan pembuatan Perdes di Kalguli, walaupun itu can aya perintah dari Pak Bupati, tapi ayeuna kan makanya diwantosan gitu sok ayeuna sambil iya gitu. Nanti pas aya keluar di Pak Bupati perintah urang geus beres, urang kieu aya perintah kewe ngadeban perintah Pak Bupati. Pas aya perintah Pak Bupati korang lambat deui kita setahun baheula deui gitu, ulah dugi kitu kan. Kita teh antisipasi ulah dugi ka nah memang teh amun kalubang yang sama, jatuh ke lubang yang sama gitu. Tuh baheula kayak gitu. Lambat teh kaantepkeun, kapohokeun aturan anu tadi teh cek mah Haji, aturan bisa berubah tuh. Berubah. Ayeuna disangkana mun berubah. Pas administrasi teu beres, aturan aja. Lieu.
ya lihat rekomendasi oke kudu meluluskan kan itu kan dia untungnya kan dengan waktu yang begitu panjang melelahkan baik dari masyarakat, pasti masyarakat yang paling ini karena masyarakat yang merasakan dan melihat itu. Jadi insya Allah mungkin step by step lah, satu persatu permasalahan yang di Waduk khususnya untuk masalah tanah Pak Pekulu dibereskan gitu kan ya, mungkin terus kampung baru beres aya deui mun hiji deui anu PR ya itu mah wayang ada anu teh dia Pak Pekulu meureun da kelah nama 2 tahun deui seperti itu. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan dorongan sadayana insya Allah ya, karena kita niatan untuk masyarakat ya, makanya logika abdi kadio kan itu untuk kepentingan masyarakat gitu kan, kepada ini Pak Yaya terus memantau perkembangannya bagus, memantau dah haknya ya, terjadi masalah mantau mah gitu kan, mempertanyakan nggak menjadi masalah. Yang penting kita ada perkembangan Pak, ini perkembangan baik gitu, jadi jangan sampai ada perkembangan baik ada masalah, aduh lebar gitu, pas air ujungnya ini teh gitu Paku mengadu saya ngalah terus orang kampung baru ke saya ngalah padahal dia gara-gara salah kampung baru bagian abing kan gitu, saling mendoakan lah semuanya ya. Abdi di pemerintah kan satu persatu karena abdi di pemerintah teh sanes wae seueur sakabupaten Sumedang pemerintah caloskeun mah seueur sanes aya hiji 10 na Lampung anu udah dibereskeun teh gitu kan. Gitu. Ya mudah-mudahan emang tanahnya lumayan waktosna gitu. Banyak. Ayo ya. Panglamina salah satunya karena proses aturan ya. Mungkin itu mana Pak? Siap. Waalaikumsalam. Kami sudah mendiskusikan, nanti kita akan melakukan, mudah-mudahan kita juga membutuhkan panduan itu dari Pak Haji yang takutnya di kemudian hari kita juga tersanggup tentang permasalahannya. Maka di-share-keun we ka abdi, ka di-share-keun ka abdi. Ya, abdi. Ya. Mungkin itu yang harapan dari kami juga selesai dan terrealisasi itu. Dan untuk sama kamu tahu karena di seluruh hari tadi masih ada ataupun tidak kami juga mengusulkan terpelajaran gitu ya tadi mohon mungkin itu dari saya sebagai perwakilan dari mereka ya, terima kasih. Ini salah satu BPD yang aktif ya, yang aktif itu desa BPD Desa Waduk itu salah satu yang aktif. Terus melihat perkembangan di sana gitu. Mungkin untuk yang aturan itu Pak, yang udah dirancang boleh nanti kirim ke kami bahannya. Tapi kan urang teh antar lembaga ya Pak ya, harus tetap sok kahilakeun karena urang dekat karena saya bilang dino pengadministrasian. Nah jadi nanti serat iya matu salios engke BPD akan di desa ngadamal serat ke bagian hukum untuk minta koreksi menganalisa rancangan peraturan ini. Jadi dapat serat Pak. Jadi abdi oge engke kan disposisi kepimpinan lanjutkan misalnya proses bantu, nah itu abdi kan ada dasar gitu dongkap kadek kan abdi amun teh aya dasar mun abdi mau biasanya nak mobil beureum kan ieu karena tidak boleh kan karena abdi aya serat di Pakuwu terus abdi ngarambil serat abdi kan ieu walaupun kayak aya Satpol PP
iya abdi aya nyerat mobil bareng tadi ya karena ada tugas, karena di situ ada pengecualian apabila ada tugas lain dan lain-lain boleh. Jadi ya wayahna itu ini terus program kabupaten juga tolong di ini Pak ya, saya menginformasikan program pemerintah salah satunya tentang SR Sekolah Rakyat, ini mohon dukungannya karena Kabupaten Sumedang untuk tahun sekarang aja 150 ya Pak Pian, 150 orang ini sangat manfaat Pak buat bener-bener yang miskin ekstrim Pak. Nanti itu si keluarganya, satu siswanya dia dididik sampai beres, semua dikasih seragam dan semuanya, rumahnya pun keluarganya itu dibangun Pak, direskin rumahnya. Kedua, keluarganya akan diberikan bantuan untuk biar dia lebih ini lagi. Nah, jadi bukan hanya budak ngumpul Pak, SRT. Jadi misalnya ada di sini orang yang anak yang ekstrim terus alim sekolah, ya masukin ke SR, bukan dibarak, bukan Pak. Dibarak aja tidak melanggar hak asasi manusia. Komo iya SR Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu Kabupaten Sumedang untuk tahun sekarang SD sama SMP sama SMA SMA baru 150 kita coba. Ada nggak dari desa ini? Ada yang betul? Ayo betul polis. Lokasi apa? Lan? Lokasi Lokasi SR untuk sementara untuk pertama ini hanya 150, kita di BLK. Makanya BLK kada dia pelatihan. gara-gara BLK dianggap PSR. Terus yang kedua, ini dukungan juga SR itu kita akan coba, kita membutuhkan tanah ini minimal 5 hektar, maksimal 7 hektar. Kita coba Mekar Asih dan Ujung Jaya. Kita nanti dilihat sama pemerintah pusat karena ini bantuan langsung Pak. Pemerintah mah Pemda mah menyediakan sekolah rakyat. Sina kamu 1000 orang. Coba 1000 orang dirinya perkembangan ekonomi maju tuh. Laundry mau makan, tukang bala-bala pasti udah Sabtu Minggu pasti kelaluan beneran. Minimal anu berkunjung pangkalan orang tua pasti berkunjung seperti itu pasti. Itu perlu di ini kan dari mungkin dari desa juga, dari BPD Pak, tolong di ini. Terus yang kedua, Sumedang mau punya hajat tentang namanya Pesona Jati Gede. Ini hajat kita sebenarnya Pemda alhamdulillah dengan dukungan pemerintah yang sekarang kita buktikan bahwa lain aya duit wae kegiatannya bisa berjalan. Salah satunya sekarang Pak Bupati lobby ke pusat dan alhamdulillah kegiatannya didukung sama pusat sebagian. Jadi kegiatan nanti September ya, September dukung semuanya, berarti pasti ngepek ke sini semuanya. Dari luar, dari mana-mana pasti datang. Itu mungkin udah ada informasi ya, mulai dari Palagiwebi, terus Kuda Renggong dan Lingkar Utara pun alhamdulillah sekarang kan sambil peresmian Lingkar Utara, jadi tinggal lingkar iya nya selatan. Mudah-mudahan kayak mau ke aspal tadi tuh, kamu. Ya pagi, ditinggal jensek, kelihatan sampah. Ya itu mungkin kalau yang itu kan lebih ke yang mengelolanya adalah BBWS. Nanti mungkin pemerintah desa, Pak Kuwo, BPD ya ke BBWS lah. Jadi emang pemerintah Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang bisa mendorong aja nanti kalau misalnya harese BBWS nah ya tuh iya wae nya Pak Kuwo tuh nanti BPJ ke Pak Camat diantar wae kayak BPJ ke Sekda gitu. Ya insya Allah mengenai ini mah bisa ditata dengan baik lah. Mungkin itu saya perterusan deui. Baik, terima kasih Apunten ilmuna namanya sakedik, tapi ilmu sakedik pun agama mah walaupun ilmu sedikit harus
amalkan seperti itu dan kanggo manfaat kanggo sadayana, amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturun Pak Haji, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita semua, termasuk kita punya PR untuk rekan-rekan BPD dan semua tokoh masyarakat dan juga pemerintah Desa Wado terkait tentang hak kepemilikan tanah dusun Kampung Baru. Seperti permintaan kami mengajak juga Pak Ketua dan rekan-rekan BPD untuk rancangan perdes. Itu PR kita karena merupakan PR paling besar memargi perasaan masa nama Desa Wadonya Pak Haji. Kita pengen menyambut hak masyarakat yang banyak. Aku pribados penginten ngatur nuhun kasadayana termasuk sepuh-sepuh tokoh masyarakat anu parantos ngadukung di awal bikin lebih ayeuna perjalanan selama 3 tahun lah. Mudah-mudahan sing jadi buah hasil kamu kurang sadayana. Rupina di pribados penginten selaku pembawa acara panakalaku ngatur nuhun supados abdo panginten kamu doa mangga ka Pak Ustad Wadio disangatkeun sakantana panginten pribados apun kena pilih aya cariosan anak tumatak pernah di mana Bapak sadayana wa barakatuh daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalau doa Pak Ustad. Wa fil akhirati